Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Neneng Ayu Rodia Hamzah yang merupakan mahasiswi IKIP Siliwangi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan modul ajar Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi teks prosedur menggunakan model Project Based Learning atau PJBL yang diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung implementasi Sustainable Development Goals atau SDGs. Tema proyek yang dipilih adalah pembuatan eco-brick, sedangkan hasil akhir yang akan dihasilkan peserta didik berupa buklet digital menggunakan aplikasi Canva. Modul ajar ini disusun berdasarkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Siswa tidak hanya memahami konsep teks prosedur secara teori, tetapi juga menerapkannya dalam kegiatan nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik belajar sambil memecahkan masalah di lingkungan sekitar. Latar belakang penyusunan model ini berangkat dari permasalahan sampah plastik yang semakin meningkat. Sampah plastik merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Oleh karena itu, diperlukan upaya sederhana yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk mengurangi limbah plastik. Salah satunya melalui pembuatan eco-brick. Eco-brick merupakan botol plastik yang diisi padat dengan sampah plastik sehingga dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan pembuatan kursi, meja, pot tanaman, maupun berbagai produk ramah lingkungan lainnya. Dan melalui proyek ini, peserta didik tidak hanya belajar menyusun teks prosedur, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, meningkatkan kemampuan bekerja sama, serta mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan karya yang bermanfaat. Modul ini juga mengintegrasikan nilai-nilai Sustainable Development Goals atau SDGs. Proyek pembuatan eco-brick mendukung tujuan SDGs nomor 4 tentang pendidikan berkualitas melalui pembelajaran yang aktif dan bermakna. Selain itu, kegiatan ini mendukung SDGs nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan mengajak peserta didik memanfaatkan kembali sampah plastik. Selanjutnya, proyek ini juga mendukung SDGs nomor 13 tentang penanganan perubahan iklim melalui upaya mengurangi pencemaran lingkungan serta SDGs nomor 17 tentang kemitraan untuk mencapai tujuan karena seluruh kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif dalam kelompok. Dalam pelaksanaannya, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan pada setiap tahapan pembelajaran. Peserta didik mencari informasi mengenai eco-brick melalui internet, mengamati berbagai contoh teks prosedur dari sumber digital, kemudian mendokumentasikan proses pembuatan eco-brick menggunakan kamera telepon genggam. Selanjutnya, seluruh hasil kegiatan disusun menjadi sebuah buklet digital menggunakan Canva. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik memperoleh pengalaman dalam menggunakan teknologi secara bijak sekaligus meningkatkan kemampuan literasi digital. Adapun tujuan pembelajaran dalam modul ini adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, menjelaskan langkah-langkah pembuatan eco-brick secara runtut, menyusun teks prosedur yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, serta menghasilkan buklet digital yang menarik menggunakan Canva. Selain kompetensi pengetahuan dan keterampilan, modul ini juga menumbuhkan karakter gotong royong, tanggung jawab, kreatif, peduli lingkungan, serta kemampuan berkomunikasi. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning yang terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu diawali dengan pernyataan mendasar mengenai bagaimana cara mengurangi sampah plastik melalui pembuatan eco-brick. Pertanyaan tersebut menjadi pemantik agar peserta didik berpikir kritis terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Tahap berikutnya adalah perencanaan proyek. Tahap ini, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan alat dan bahan yang diperlukan.
pembagian tugas masing-masing anggota, serta langkah-langkah pelaksanaan proyek. Selain itu, guru bersama peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan proyek agar setiap tahapan dapat berjalan secara teratur. Selanjutnya, peserta didik mulai melaksanakan proyek dengan membersihkannya, mengeringkannya, kemudian memasukkan plastik ke dalam botol hingga padat sesuai prosedur pembuatan ekobrik. Selama proses berlangsung, guru melakukan monitoring, memberikan bimbingan, serta memastikan setiap kelompok bekerja sama dengan baik. Setelah ekobrik selesai dibuat, peserta didik menyusun hasil kegiatan dalam bentuk buklet digital menggunakan Canva yang memuat judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah pembuatan, dokumentasi kegiatan, manfaat ekobrik, serta kesimpulan. Pada akhir pembelajaran, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Kegiatan presentasi ini menjadi sarana bagi peserta didik untuk melatih kemampuan berbicara, berkomunikasi, serta menerima masukan dari guru maupun teman sekelas. Dalam modul ini digunakan beberapa metode pembelajaran yang saling melengkapi. Metode diskusi digunakan ketika peserta didik merancang proyek dan menyusun isi buklet digital. Metode tanya jawab diterapkan untuk menggali pengetahuan awal serta memperkuat pemahaman mengenai teks prosedur dan ekobrik. Metode penugasan diberikan dalam bentuk proyek pembuatan ekobrik dan penyusunan buklet digital. Metode demonstrasi digunakan saat guru maupun peserta didik memperagakan langkah-langkah pembuatan ekobrik secara langsung. Sementara itu, metode presentasi digunakan untuk menyampaikan hasil proyek sekaligus melatih rasa percaya diri peserta didik. Penilaian dalam modul ini dilakukan secara menyeluruh. Asesmen diagnosis digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik mengenai teks prosedur dan pengelolaan sampah plastik. Selanjutnya, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi aktivitas diskusi, kerjasama kelompok, dan perkembangan proyek. Asesmen sumatif dilakukan terhadap produk ekobrik, kualitas buklet digital Canva, kemampuan presentasi, serta hasil penyusunan teks prosedur. Dengan demikian, penilaian tidak hanya berfokus pada akhir aja, tetapi juga memperhatikan proses belajar peserta didik. Produk akhir dari pembelajaran ini berupa buklet digital yang dirancang menggunakan Canva. Buklet tersebut berisi informasi mengenai pengertian ekobrik, tujuan pembuatan, alat dan bahan, langkah-langkah, pembuatan sesuai struktur teks prosedur, dokumentasi kegiatan, manfaat ekobrik bagi lingkungan, serta ajakan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Buklet ini dapat dibagikan dalam bentuk tautan maupun file PDF sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi bagi warga sekolah maupun masyarakat. Sebagai penutup, modul ajar ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan bermakna. Melalui penerapan model Project-Based Learning berbasis TIK dan SDGs, peserta didik tidak hanya menguasai materi teks prosedur, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta literasi digital. Yang tidak kalah penting, peserta didik memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan melalui aksi nyata dalam mengelola sampah plastik menjadi ekobrik. Demikian pemaparan mengenai modul ajar yang telah saya susun. Semoga modul ini menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih kontekstual. Semoga modul ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih kontekstual, menyenangkan, dan relevan dengan tantangan abad ke-21. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.